Kejadian 17 ayat 1-27. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Jika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Ulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Lanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa, dan akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Ayat 20 tentang Ismail, "Aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Halo Pak Bimo, Pak Amos. Halo. Halo Pak W, Pak Gimana Amos. kabarnya? Keren lah ya. Baik. Oh, sukacita. Ya. Yap. Kita sebentar akan bincang-bincang tentang topik
Abraham. Nah, kalau kita dikasih topik perjanjian Abraham dan orang Kristen, apakah orang Kristen bisa mengklaim perjanjian ini nih? Nah, mungkin kita nanti akan bahas untuk pemirsa. Sekarang ini karena Pak Bimo berada di kursi merah, ini kursi panas nih Pak. Saya persilahkan kepada Pak Bimo. Soal kursi merah terus ya. Mendapat kehormatan. Ya, silakan Pak Bimo. Ya, gini. Berarti kan kita melanjutkan tentang Kejadian 12 kan. Kita pernah bilang tentang Abraham dipanggil Allah kan. Kan itu awal mula ketika Allah menjanjikan suatu hal, beberapa hal kepada Abraham sehingga dia mau mengikuti arahan Tuhan gitu. Kalau kita baca dalam Kejadian 12 kan jelas bahwa dia bilang bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar gitu kan. Abraham akan diberkati Tuhan. Iya. Terus nama Abraham akan masyhur. Terus orang yang memberkati Abraham diberkati Tuhan. Orang yang mengutuk Abraham dikutuk Tuhan gitu kan. Iya. Terus oleh karena Abraham semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Itu jelas sebelum Abraham keluar kan. Siddur Kasdim sudah menjanjikan dulu. Nah, kalau tadi tema Pak Wi bilang perjanjian Abraham dengan Allah, kan berarti kan pada saat diberitahukan tadi kan belum mulai perjanjian itu. Karena belum keluar kan Siddur Kasdim. Nah, kapan mulai terjadi perjanjian itu, Pak Wi? Itu yang perlu kita lihat dulu kan. Iya. Kapan perjanjian Allah itu terjadi dengan Abraham? Apakah di Kejadian 12 itu atau di Kejadian berapa nih? Iya. Kalau saya kemarin coba-coba cari ya, ternyata pertama kali perjanjian Abraham dengan Tuhan itu, bentar, ada di HP saya satu lagi nih. Ya, itu ada di Kejadian pasal 15. Ya, pasal 15 pada ayat yang ke berapa ya kemarin saya baca itu ya. Jadi disitulah mulai perjanjian Abraham dengan Allah mulai terjadi. Ya, itu perjanjian pasal 15 itu, lalu ntar perjanjian pasal 17 mulailah diingatkan kembali tentang perjanjian itu, tentang ada sunat, ya kan? Lakukan seumur hidupmu, keturunanmu. Gitu. Nah, perjanjian inilah yang seringkali orang Kristen mengklaim, kan? Nah, saya keturunan Abraham nih, berarti saya berhak mendapatkan berkat Abraham, kan? Nah, masalah sekarang gini kan, Abraham kan bukan hanya punya anak Ishak nih, Pak Amos. Ya. Kan, tapi kalau saudara sepupu kita kan dari anak Ismail kan, mereka juga keturunan Abraham. Apakah mereka nggak punya hak untuk mengklaim juga? Apa hanya keturunan Ishak doang gitu? Nah, Pak Amos bagaimana, Pak Amos? Ya. Ya memang setelah juga dengerin yang lain ngomong gitu, kadang kan memang pemikiran-pemikiran yang memang yang menarik dari Abraham ini adalah janjinya tuh di pasal berapa kemarin? 12 ya? 12 kan baru. Iya, 12 itu kan waktu dipanggil pertama kali itu ada banyak gitu. Ininya apa namanya? Hal-halnya gitu. Makanya itu harus karena aku setelah baca Tuhan spesifik gitu untuk mau menggenapi satu janjinya itu. Perjanjian aku tentang yang ini begini. Nah, makanya tadi Pastor Bimo udah bilang kan di 15 ada lah, di 17 ada lah. Jadi kayak apa ya aku melihat ya, kayak spesifik aja kalau misalnya yang mengenai tentang keturunan itu yang ada di 15. Waktu itu peristiwanya Abraham mempersembahkan korban dengan cara begitu doang kan perjanjiannya. Terus bahwa keturunanmu akan, dan memang kejadian lah hal-hal yang nggak diinginkan, yaitu Sarah bilang ya udahlah. Lalu balik lagi setelah setelah Ismail udah ada umur 13, Tuhan menampakkan diri lagi gitu kan. Tapi ngobrolinnya soal spesifik lagi juga gitu, menjadi hal-hal yang mengenai negara atau wilayah yang mana yang mau dijadiin sebagai tanah perjanjian itu gitu. Selama ini kan yang kita ketahui kan Allah hanya bilang ke sana gitu. Ke sana itu makanya di Ibrani bilang makanya dengan iman kan, karena nggak tahu mau memang benar-benar nggak tahu kemana yang spesifik, kemana yang mau dia tuju gitu. Tanah Kanaan ya tapi luas gitu, yang mana tanah Kanaannya gitu, dan secara spesifik lah di mana Tuhan bilang di sini nih. Nah barulah ada tadi perjanjian sunat lah atau apalah. Jadi kayak aku melihat tuh perjanjian yang ada di pasal 12 tadi di breakdown gitu sama Tuhan satu-satu dengan cara masing-masing lah tadi. Makanya harus dibaca dulu secara
menyeluruh tentang kisah Abraham ini baru kita bisa mengerti banget gitu ya. Oh, dan kalau tadi pertanyaannya tentang apa Pak Simo? Kan ya mengklaim bahwa kan saya keturunan Abraham dari Ishak kan ya. Saya bisa dong menerima perjanjian Abraham dengan Tuhan gitu kan. Iya. Sedangkan kan satu sisi lagi punya Ismail kan juga keturunan Abraham gitu kan. Ya itu yang aku ketahui adalah untuk masalah dengan keturunan perjanjian dengan Ismail hanya sebatas sebagai menjadi bangsa yang besar. Ini aku sih ngelihatnya sebagai cuman hanya ya destiny-nya si Ismail udah menjadi bangsa yang besar aja, dan memang sama dengan Abraham juga keturunanmu. Dan gini, menurut aku Allah nggak bisa ngomong cuman hanya dari keturunan Ishak doang menjadi besar gitu, karena udah terlanjur, udah punya anak juga gitu. Jadi Allah nggak melupakan, kan? Nggak melupakan sama sekali Ismail untuk menjadi bangsa yang besar, tetapi untuk menjadi dari Ishak lah yang kata Tuhan menjadi ahli waris ya. Ahli waris, yang dimana perjanjiannya sebenarnya aku sih melihat yang kepada perjanjian yang dimana bangsa-bangsa akan menerima berkat, Pak Pastor. Jadi di situ yang aku ngelihat tuh, oh perjanjian yang ini yang lebih relevan kepada kita. Perjanjian yang mana bahwa dari Abraham mempunyai yaitu blessing bagi bangsa-bangsa tuh akan terjadi melalui bangsamu gitu. Itu yang aku lihat, dan aku melihat ya sebenarnya relevansinya kepada orang percaya ya keturunan yang mana? Keturunan yang daripada Yesus Kristus sendiri. Gitu keturunan. Makanya kalau kita lihat di yang seru itu di Matius 1 gitu, keturunan inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Abraham, anak Daud gitu. Dari kalau ngomongin soal anak Abraham kan kita tahu anak Abraham siapa yang ininya nih? Ishak. Kita kan ngomongin Ishak dong. Ishak di mana kita tahu nanti ceritanya di Kejadian 22 adalah anak yang dikasihi dan yang mau dikorbanin kan. Nah, itu jadi kayak gambaran kan. Jadi udah kayak gambaran anaknya Daud. Anaknya Daud siapa? Anaknya Salomo ya, penerus kerajaan gitu kan. Jadi kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak yang dikasihi Allah, yang mau dikorbankan, yang sebagai penerus kerajaan gitu kan, penerus kerajaan. Dan dari situlah kita tahu keselamatan berasal dari garis itu. Jadi dari keturunan Abrahamilah asal garis keturunan para Yesus yang keselamatan. Nah, itulah yang menjadi karena keselamatan waktu awal-awal kan kita tahu nggak ada buat kita, ya kita tahu lah, kita membagi orang itu kan orang Yahudi dan orang non Yahudi, dalam artian kita orang-orang kafir lah ya. Kita menerima kasih karunia itu gitu, menyebar dari cuman hanya satu bangsa sampai kepada kita, dan itulah menurut aku ya berkat dari Abraham itu nyampe, dan menurut aku janji Tuhan ya digenapi gitu ya. Tapi kalau yang soal ngeklaim tentang nanti tanah mana gitu atau hal-hal yang lain, menurut aku itu urusannya Abraham ya. Maksudnya itu udah secara spesifik juga udah Tuhan genapi gitu ya. Tetapi untuk bahwa dari mula akan ada berkat gitu ya. Dari keturunanmu juga dibilang di Galatia bukan keturunan yang dari Ismail tadi, tapi keturunan yang daripada Ishak sendiri. Dan kita tahu Daud dan sampailah kepada Tuhan kita itu yang Yesus Kristus Tuhan gitu ya, yang menyelamatkan kita semua. Dan itu berkat yang paling, udah nggak ada lagi berkat yang paling ultimate, amazing daripada keselamatan hidup kita. Ya, aku gimana ya ngelihat ya bahwa nggak ada yang menyedihkan daripada kematian gitulah ya. Ya dalam hidup ini kita mengasihi orang-orang yang kita cintai. Aku kadang-kadang kalau nonton film aja kayaknya jadi kebawa perasaan gitu. Misalnya kalau ada orang yang dia udah deket gitu, ternyata dia yang kan ada tuh film-film yang tentang orang penyakitan gitu kan. Terus mereka deket dalam waktu yang sekejap, tiba-tiba karena mungkin dia leukemia lah atau apa, drop meninggal gitu kan. Kita merasa ini hal yang menurut aku kematian ini adalah salah satu momok di mana kita gak bisa bersama-sama terus gitu. Tetapi puji Tuhan banget berkat itu mengalir, yaitu jiwa kita diselamatkan dan kita nanti berkumpul lagi gitu ya bersama dengan orang-orang kita kasih
jadi dalam Yesus Kristus Ya, Tuhan. Gitu. ya. Amin banget, Pak. Ya. Pastor. Nah, gue baru ketemu nih. Mm-mm. Saya baru ketemu nih. Tadi saya bilang perjanjian awal Abraham dengan Tuhan. Itu Kejadian 15:18. Firman Tuhan ngomong gini, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman pada hari itu, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Seperti Pak Amos tadi bilang kan, mulai spesifik kan awal cuma tanah Kanaan gitu. Mana nih batasnya mana aja? Nah, di situ mulai dijelaskan tentang pembagian batas wilayah kan, dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Nah, barulah kasih tahu bahwa tanah orang Keni, orang Kenas, orang Ketmon gitu kan, orang Het, orang Feris, orang seterusnya. Ini mulai spesifik kan. Makanya pembagian tanah kan itu menjadi sebuah pusaka. Ya, kalau kita tahu bahwa sampai hari ini pun tentang pembagian wilayah tanah pun masih berantem nih. Ya, di Palestina, Israel kan. Kemarin pas lagi saya dengar tausiah ya. Karena di depan rumah saya itu masjid. Ada seorang hamba Tuhan lah, hamba Allah sana. Datang ke sini ngasih tahu bahwa pembagian tanah itu sampai sekarang pun masih belum jelas mereka. Nah, ini kan yang udah terjadi turun menurun kan. Jadi perjanjian inilah yang harus diingatkan kembali pada kita juga tentang Allah tuh berjanji kemana yang mana sih tanahnya. Sehingga orang-orang yang selama ini oh itu tanah saya kan ada patoknya, ada batasnya. Kalau ngikutin gaya sekarang kan itu kan bisa diangkat, Pak. Ya kan? Yeah. Karena banyak mafia tanah kan hari ini kan, karena patok bisa pindah-pindah kan. Tapi kalau kita konteks Alkitab kan jelas itu pembagian wilayahnya. Nah, kalau orang tuh nggak tahu sejarah Alkitab, akhirnya mereka ini daerah saya gitu. Nah, Pak Wi, kan tadi Pak Amos tadi sempat bilang kan bahwa keselamatan itu kan hanya spesifik pada orang-orang Yahudi, kan? Berarti kan seperti janji Tuhan kepada Abraham bahwa anakmu nanti harus disunat. Itu udah pernah dibahas sebelumnya gitu. Nah, tapi kalau menurut Pak Wi, apakah harus sampai hari ini keturunan kita orang-orang Kristen harus disunat, Pak? Karena saya jujur saya disunat. Karena pemahaman saya waktu itu ya seperti Alkitab bilang sunat. Tapi kalau satu sisi lain, ketika kita tahu Alkitab bahwa sunat kan tidak wajib itu. Nah, kok Pak Wi menurut bagaimana Pak? Pertanyaan Pak Amos saya ulang, Pak Bimo ya, saya ulang, apakah orang Kristen harus disunat? Nah ini kan yes or no question kan, harus atau tidak gitu. Nah ini kejadian ini sebenarnya saya coba ambil jawabannya itu dari Alkitab. Waktu itu sempat terjadi percekcokan tentang isu ini. Apakah orang Kristen, khususnya ketika Rasul Paulus itu menginjili di luar Yahudi atau Gentile ya, non-Yahudi. Nah, mereka tuh orang dari Kristen Yahudi itu minta agar supaya orang-orang yang di luar Yahudi ini atau Gentile ini untuk disunat. Nah, kemudian ini jadi isu panas. Nah, dari belajar dari sini, Paulus mengatakan bahwa ketika kita menerima Kristus, maka kita sudah dimerdekakan. Artinya gini, ketika kita mau menerima keselamatan, itu kita jangan diikat oleh boundary atau ikatan-ikatan itu. Tetapi tadi ya, di luar isu itu, kalau memang mau disunat ya tentu tidak ada salahnya, karena itu misalnya ada berhubungan dengan aspek kesehatan, medis, dan seterusnya. Itu dipersilakan aja. Tapi jangan menggunakan isu-isu yang jasmani ini untuk menilai hal-hal yang sifatnya rohani. Itu Pak, jawaban saya Pak. Kalau saya balik ke statement Pak Amos tadi, bahwa kan keselamatan datang dari keturunan Abraham tadi kan ya. Terus kan janji Tuhan kepada Abraham, bahwa Abraham pun harus melakukan sunat itu sendiri. Karena 13 tahun itu, Ismail pas sudah 13 tahun, diperbaharui perjanjian itu untuk disunat tuh ya. Yeah. Nah, kan kalau kita bicara keselamatan Pak, tentang mengklaim itu kan, mereka bilang ini, kan saya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan nih, Tuhan kepada Abraham. Perjanjian keselamatan itu tentang sunat. Kalau kita lihat kan, dari keturunan Ismail kan bersunat semua nih, ya kan? Mereka merasa klaim, oh saya juga selamat dong. Nah, kalau kita tahu bahwa kita bilang bahwa garis keturunan itu dari Abraham, anak Daud, Salomo dan sebagainya kan.
Kan klaim ini pun sampai hari ini pun kalau kita bilang masih terus bergulirkan di luar bahwa Ishak tuh nggak dikorbankan kok, yang dikorbankan itu Ismail kan sampai hari ini. Karena isu-isu inilah yang seringkali tuh ngeblunder di kalangan orang Kristen. Sebenarnya yang dikorbankan tuh Ishak atau Ismail. Perjanjian tentang keselamatan itu bukan hanya tentang Yesus tapi tentang sunat juga. Nah itu isu-isu yang terjadi di luar nih. Saya soal kebanyakan di luaran saya dengar itu banyak Pak. Kalau saya terangkan kemana mereka bahwa sunat emang perjanjian Tuhan dengan Abraham. Saya bilang gitu. Tetapi kan diperbaharui dan digenapi Pak Uwi tadi bilang dalam pribadi Yesus Tuhan. Iya. Jadi nggak perlu lagi dilakukan sunat. Nah, yang inilah hal-hal seperti ini yang terjadi bahwa klaim-klaim inilah yang terjadi di kalangan masyarakat kita lah ya. Baik itu Kristen, baik itu dari keturunan Ismail gitu kan. Nah, kalau kita kembali ke topik bahasan kan, perjanjian Abraham dengan Allah bisa nggak kita klaim dari orang Kristen, gitu kan? Karena seringkali gini Pak, saya dengar juga gini Pak, mereka pakai ayat gini Pak, siapa yang mengutuki engkau, dikutuki Tuhan, siapa berkati engkau, diberkati Tuhan, gitu kan? Karena mereka merasa dia orang Kristen dan keturunan Abraham, sehingga ketika ada orang mengutuk dia, dasar kamu anak A, anak B, gitu kan, anak haram, gitu kan katanya. Terus dia pakai kalimat ini, siapa mengutuki aku, dikutuki Tuhan, gitu kan? Siapa memberkati aku, diberkati Tuhan. Nah, bisa nggak sih kita pakai itu Pak Amos, Pak Awi, di dalam kehidupan sehari-hari kita? Saya coba ulang ya. Apakah orang Kristen bisa mengklaim janji Abraham? Nah, sebenarnya saya mesti ngomongin nih Pak. Ketika saya dapat tema ini, saya agak bingung Pak, karena janji Abraham itu cukup banyak. Sebelum saya masuk kepada jawaban ini, saya akan coba mengulas ya tentang janji Abraham. Kita mesti tahu janji Abraham yang mana. Nah, kalau kita coba teliti atau coba kita pelajari dari Alkitab, itu janji kepada Abraham itu banyak Pak. Jadi janji mana? Pertanyaan ini merujuk kepada janji mana? Karena itu saya akan coba bacakan ya. Di dalam Alkitab, janji kepada Abraham, Allah berjanji kepada Abraham itu memiliki beberapa aspek Pak. Pertama tentang janji kepada untuk memberikan tanah atau land promise ya. Saya coba bacakan kitab ayatnya di dalam Kejadian 12 ayat 1. Dan saya coba bacakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu itu ke negeri yang aku kutunjukkan kepadamu. Maaf, ini kan secara jelas pergi ke suatu negeri ini janji tentang suatu negeri, tapi di sini masih sifatnya belum secara umum. Nah, saya akan lanjutkan di dalam tadi yang seperti Bapak sudah jelaskan, Kejadian 15, di mana ada ada batas-batas ya, patok-patok. Kemudian di dalam Kejadian 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Aku, maksudnya Allah ya, akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau di sini Abraham, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu, maksudnya kepada Abraham, dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi ini Pak, yang pertama. Nah, yang kedua Pak, tentang janji untuk menjadi bangsa, janji untuk menjadi sebuah bangsa. Memberikan dia sebuah bangsa. Di sini kepada bangsa Israel. Jadi nation promise, tadi kan land promise ya. Saya bacakan dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ini kan janji yang kedua Pak, kita kelompokkan. Dan yang ketiga adalah janji tentang benih dari Abraham ini. Ya, coba saya bacakan di dalam Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau.
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terus kemudian di dalam Kejadian 18 ayat 17 sampai 18, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan menjadi berkat. Nah, ini kan melalui Abraham, itu seluruh bangsa melalui benih Abraham ini kemudian dijanjikan bahwa seluruh bangsa akan mendapat berkat. Nah, pertanyaannya kan kembali, orang Kristen tuh mau klaim yang mana gitu loh. Kalau kita lebih rinci, tadi mungkin Pak Amos sudah lebih spesifik. Jadi melalui keturunan Abraham ini, kalau kita lihat akan ada seseorang, yaitu firman Allah yang hidup, yang itu akan menjadi berkat, dan olehnya siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Nah, ini suatu janji firman sejati, yaitu memberikan kehidupan yang kekal melalui firman Allah yang hidup ini. Itu Pak yang saya bisa berkan. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang land promise, ya tentu kita nggak bisa klaim Pak. Karena ini tujuannya memang untuk bangsa atau umat Israel ya. Atau maksudnya kepada tanah Kanaan ini. Ya, kita di Indonesia nih jauh kan. Terus kedua juga tentang nation promise. Ini jelas, secara jelas kepada bangsa, yaitu suatu bangsa yang nantinya akan dari Yakub akan bangsa Israel. Tentu juga ini kita nggak mungkin kita klaim. Karena kita bangsa Indonesia nih. Ya. Yang kita harus mencintai negara Indonesia. Dan yang ketiga ya tadi ini benih. Nah, melalui benih ini akan timbul. Maksudnya dari benih ini akan kita lihat nanti akan ada keturunan firman Allah yang hidup, yang kemudian darinya orang yang percaya kepadanya akan selamat. Ya, selamat dalam arti mendapatkan hidup. Hidupnya juga bukan hidup bio, Pak. Tapi hidupnya tuh hidup Zoe katanya. Hidup yang kekal. Hidup yang rohani gitu. Ya Pak, dari saya sekian dulu. Oke. Berarti kalau kita saya bisa tafsirkan statement Pak Awi tadi, bahwa kita sebagai orang Kristen nggak bisa mengklaim janji Tuhan kepada Abraham. Secara umum. Nah, jadi kita harus tahu kan, karena janji Allah kepada Abraham itu kan banyak. Sedangkan ini pertanyaannya yang sifatnya umum. Apakah kita mau mengklaim bahwa tanah Israel adalah kita punya? Kemudian apakah kita bisa mengklaim bahwa kita adalah umat Israel secara jasmani ya? Walaupun nanti di dalam perjanjian baru akan dibilang kamu adalah Israel rohani. Tetapi kalau di sini dikatakan adalah Israel secara umat Israel melalui keturunan Yakub. Nah, jadi kita masih secara spesifik tertuju janji Allah kepada Abraham, yaitu melalui keturunannya seluruh bangsa akan diberkati. Ya, soalnya kalau kita lihat kan orang Kristen agak ajaib di Pak Amos. Ya. Segala sesuatu tuh diklaim buat dia gitu kan. Yeah. Sehingga kadang-kadang nggak lihat konteksnya kan. Kan Tuhan buktinya bisa kasih Abraham umur sekian tua, Sarah ya kan udah kering haid gitu kan. Lalu dia bisa anak, masa kita nggak bisa punya anak gitu kan. Akhirnya ketika nggak terjadi kita orang bilang gelo, kecewa. Sedangkan kan case by case kita lihat kan. Terus yang tadi saya bilang, boleh nggak kita mengutuki orang yang mengutuk kita? Kan ada ayat ini, gitu kan? Akhirnya mereka klaim, oh saya bisa dong. Nggak lihat konteksnya lagi, ya kan? Nah, soalnya gini Pak, masalah tanah pun 10 tahun belakang ini itu terjadi loh Pak. Kan banyak tanah garapan di Jakarta gitu ya. Karena mereka bilang ini tanah milik Tuhan, dipatok Pak. Pada era 98 tuh daerah saya tuh Pacuan Kuda ya, Pulau itu. Pas lagi Pak Soeharto lengser, wah dipatok Pak semuanya. Dan kebanyakan orang Kristen Pak yang matok Pak. Saya bilang gini, ini tanah Tuhan. Kalau tanah Tuhan karena nggak punya Tuhan katanya gitu kan. Akhirnya mereka patok, akhirnya karena pemerintah datang, lalu dicabut semua patoknya, kelar masalah itu. Nah karena hal seperti itu terjadi kan. Pemahaman mereka cuma memakai kacamata mereka kan. Kan tanah Tuhan. Tuhan menjadikan setiap tanah yang kuinjak milik kepunyaanku. Kalau mereka klaim patok. Nah,
Karena hal seperti inilah yang harus kita kasih tahu mereka bahwa perjanjian Abraham dengan Tuhan itu spesifik kepada bangsa Israel tentang tanah perjanjian sendiri. Oke, Pak Amos, kita singgung dikit ya tentang keselamatan tadi. Saya masih masih senang nih ngomong bahasa. Apakah keturunan Ismail itu berhak mendapatkan berkat Tuhan dari Abraham? Berkat yang mana tadi? Makanya tadi Pak Wi bilang juga Tuhan benar-benar di situ nggak melupakan sama sekali Ismail, tapi dalam hal tadi menjadi berkat darimu lah tadi ya, spesifik aku lebih tadi seru banget apa kata-kata dari mulah semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat gitu ya, dan berkat itu tanda kutip tadi kan. Tetapi waktu soal Ismail benar-benar juga nggak melupakan gitu. Aku kurang nggak tahu ya, mungkin ada pandangan-pandangan di mana kadang melihat Alkitab itu kenapa harus Abraham blunder gitu atau aku nggak pernah melihat, karena ceritanya memang udah kayak begitu gitu. Kadang-kadang aku nggak bisa mau ngapain lagi dipertanyakan. Seenggaknya Tuhan juga udah melihat bahwa aku juga bakal memberkati Ismail gitu. Dia akan menjadi bangsa yang besar, 12 raja keturunan akan daripada dia gitu ya, dan itu semua udah digenapi gitu ya. Dan aku melihat Ismail benar-benar juga dikasih Tuhan, apalagi waktu Hagar diusir kan, malah dijumpai malaikat Tuhan. Dijumpai malaikat Tuhan. Makanya Allah sendiri tetap mengasihi Ismail gitu ya. Dan aku melihat ya disitulah kayak melihat visionnya Tuhan gitu. Dia akan mengasihi bangsa-bangsa gitu, gak cuma mengasihi ya memang dalam perjalanannya. Itulah serunya belajar Alkitab gitu ya. Ada satu pelajaran kayak misalnya ya, kalau aku sih juga ya tadi Pastor bisa tambahin lagi. Yang menarik juga kan kayak misalnya janji tentang Abraham memiliki keturunan yang besar, pandanglah bintang di langit, pasti di laut. Kenyataannya kan gak kejadian. Iya, yang lebih aneh kan Tuhan dia udah janjiin sesuatu yang besar gitu, taunya cuma truk satu. Ya satu lagi kan udah di ini ya lah ya, udah diusir. Abis itu udah diusir satu, yang muncul cuma satu juga, truk gitu. Sampai ya memang setelah itu setelah Sarai mati kan nikah lagi kan sama Ketura, itulah ada lagi lah keturunan. Tapi keturunan yang dari perjanjian dengan Allah sendiri ya cuma satu gitu loh, truk gitu. Dan makanya aku nggak tahu kenapa selalu disebut akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, karena kayaknya perjanjian itu atau dalam tanda kutip keturunannya kayak sudah digenapi kayaknya pas waktu di Yakub gitu ya. Maksudnya lebih banyak gitulah, lebih dalam tanda kutip jadi Israel gitu kan, karena dari 12 gitu kan nanti susah juga kali ngomongnya akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub, siapa nih ya? Ya udah. jadi panjang gitu. Jadi nggak tahu. Tapi dari Yakub udah ini tuh kan. Udah dari 1 terus jadi Ishak punya anak 2, baru deh 12 berapa gitu, jadi macem-macem. Jadi ya aku melihat janji Tuhan kadang-kadang bukannya itu ya. Memang selalu menarik membacanya langsung ke Ibrani 11 gitu tentang pahlawan iman itu gitu. Bahwa orang-orang yang udah dijanjiin ini sebenarnya juga nggak melihat gitu. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu nyata gitu tapi dia sudah melihat gitu loh. Hal itu sudah terjadi. Nah, itulah iman gitu ya dalam pandangan Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Dan selalu belajar tentang Abraham ya ini. Imannya dia ini gitu. Gimana walau tadi janji yang tadi belum dia rasakan, belum dia lihat, tapi dia berani melangkah, itu keluar kan. Terus dia belum melihat juga tentang anak dijanjikan. Sampai kan pertemuan Abraham pada pasal 17 kan, ketika malaikat Tuhan datang ke kemah itu kan. Kan tuh diingetin lagi sama Abraham kan. Saya belum punya anak loh. Saya belum punya anak, saya udah tua gitu kan. Abraham tetap menginginkan bahwa anak yang Tuhan janjikan sebelumnya, ya kan? Karena dalam hati Abraham pun, saya yakin Abraham pun bukan ini deh, bukan dari Hagar deh, gitu kan?
sekalipun Sara nyuruh dengan Hagar, dia bukan ya. Makanya dia masih menanti-nantikan janji itu kan. Sampai ketika Ishak itu lahir, baru kan jelas itu loh turun-temurun gitu kan. Bahwa ahli waris yaitu Ishak. Bukan kepada Ismail gitu kan. Nah makanya orang Kristen, kalau saya jujur ya, jangan membenci dah dari keturunan Ismail. Mereka klaim Hagar tuh salah, dia pelakor gitu kan ya. Loh, kalau Ismail salah dan Hagar salah, kenapa Tuhan yang memberi nama Ismail? Kan Tuhan sendiri kasih dia nama Ismail, ya kan? Bahkan si Hagar pun menamai tempat yang perjumpaan dengan malaikat Tuhan nama Elroy. Sedangkan orang-orang pakai nama Elroy itu kemana-mana, ya kan? Mereka lupa sejarah yang terjadi saat itu. Karena tadi saya bilang bahwa saya yakinlah berkat yang Tuhan berikan kepada keturunan Abraham melalui Ishak itu berarti berkat yang Tuhan janjikan. Karena seperti Allah Abraham, Ishak, Yakub itu jelas garisnya lurus gitu ya. Tapi saya juga yakin ada berkat yang Ismail terima dari Tuhan. Buktinya ketika si Hagar pergi, Tuhan nggak lepas tangan tuh. Nah kalau boleh saya pakai bahasa sedikit lah. Tuhan ingetin bahwa, kembali kepada nyonyamu, Tuhanmu kan. Supaya apa? Supaya orang ini nggak merasa dia terusir, tersakiti, ya kan, menjadi anak buangan. Berarti Tuhan kan tetap Tuhan yang bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan itu. Even kalau misalnya dibilang orang kesalahan gitu juga, Tuhan tetap masih care, dia masih care. Bahkan kalau ada orang berbuat salah lalu dizolimin, bagi saya itu bukan mencerminkan ada kasih Tuhan sama kita kan. Gitu Pak Wi. Pak Wi, nah nih Pak Wi. Kita kayak mau ngomong tentang Ismail sama Ishak tentang perjanjian, seru nih kalau kita buat episode berikutnya kan. Makanya jangan kita geber dulu nih. Siap. Kita bahas tentang perjanjian dulu sama Abraham gitu kan. Nah Pak Wi, selain surat Pak Wi, yang Pak Wi tahu ya, adakah yang Tuhan ngomong ke Abraham tentang perjanjian itu selain sunat? Apa hanya sunat dong ya? Ya, kalau sunat kan itu mungkin ini Pak. Jadi seperti prasyarat Pak. Waktu itu Allah berfirman atau kepada Abraham ya, bahwa maksudnya bahwa keturunanmu harus menunjukkan gitu loh, perjanjian darah dengan sunat itu. Nah, tapi kemudian kan diperbaharui. Nah, apakah janji kepada Abraham itu ada lagi? Memang gini Pak, kalau di dalam konsep teologis, Abraham ini ketika menerima janji Tuhan, itu ada yang disebut dengan unconditional. Ya, unconditional perjanjian yang diberikan kepada Abraham itu tanpa syarat. Jadi makanya ketika umat Israel bagaimanapun buruknya mereka berbuat jahatnya, mereka selalu diingatkan, oleh karena leluhurmu Abraham, maka aku memenuhi atau memberikan jalan keluar ini. Jadi ini karena memang itu sifat yang unconditional itu, kasih Allah kepada Abraham, sehingga melalui keturunannya, khususnya secara teologis Pak ya, ini bicara tentang teologis itu, melalui keturunannya ini yang kita percaya firman Allah yang hidup itu, maka bangsa-bangsa itu diberikan jalan keluar, diberikan di dalam Yohanes 3 ayat 16 suatu tawaran agar orang yang percaya kepada firman Allah yang hidup dapat beroleh hidup yang kekal karena demikian kasihnya gitu. Jadi perjanjian Tuhan kepada Abraham itu bukan hanya kepada pribadi Abraham ya, tapi kepada keturunan-keturunannya. Ketika si Ishak digerakkan, ingat, aku mengenai perjanjianku dengan bapakmu Abraham, gitu kan. Kepada Ishak pun sama, kepada si Yakub pun sama, gitu kan. Jadi Tuhan selalu mengingat perjanjiannya. Karena apakah relevan Pak ya kalau perjanjian Abraham sampai hari ini kita bisa terima? Sangat relevan. Saya teringat gitu Pak, kisah tentang Lukas 19 ya, tentang si Zakius kan, ya kan. Tapi bilang gini, sesungguhnya hari ini telah terjadi keselamatan sebab dia pun keturunan Abraham kan. Sebab Zakius kan orang Yahudi, tapi kan dia bekerja kepada orang Romawi, pengkhianat banget gitu kan. Nah, tapi ketika dia sadar akan kesalahannya,
Tuhan bilang, sesungguhnya dia adalah keturunan Abraham. Jadi Tuhan mengingat perjanjian lagi tentang Abraham dengan Tuhan. Kan bahkan orang berdosa pun mendapat keselamatan. Kan? Kalau saya yakin bahwa kalau Zakheus pun dia orang Yahudi berarti disunat. Gitu kan? Makanya dia berhak menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Yang bicara bukannya Allah Bapa Yahweh, tapi kepada pribadi Yesus sendiri. Gitu kan, bahwa perjanjian itu kekal, baik itu ketika Tuhan dengan Abraham, bahkan Yesus pun mengingatkan kembali ada perjanjian yang tidak pernah putus antara Abraham dengan Tuhan dengan turunannya itu. Iya. Pak, ini saya mau tambahkan Ya. tentang mengapa kalau kita lihat dari sejarahnya, sejarah Alkitab khususnya Perjanjian Baru, mengapa kemudian apa yang dilakukan Israel ini itu bisa kemudian, kan ini kan sebenarnya janjinya kepada keturunannya umat Israel, kemudian bisa kepada bangsa-bangsa. Ya ini karena kalau saya pelajari khususnya dalam Injil Yohanes, itu bagaimana ketika firman Allah yang hidup ini dalam pelayanannya, dia tuh mendapatkan penolakan dari umat Israel yang jelas-jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri tanda-tanda yang dibuat, dan tidak ada satu nabi atau rabi Israel yang bisa memberikan khotbah atau memberikan pengajaran yang disertai dengan kuasa. Tetapi begitu dia melihat dengan matanya, dia bisa melihat apa yang dilakukan Yesus, dia menolak. Maka pada saat itu Yesus bilang, melalui kejadian ini, umat yang kupilih tidak mengenal aku. Makanya ini jadi kemudian akan kuberikan kepada bangsa-bangsa. Jadinya kemudian melalui ini ya kita bisa bilang juga, kita bisa berbahagia juga kalau Israel seperti ini. Kenapa? Karena melalui seperti ini keselamatan tuh disampaikan kepada bangsa-bangsa, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Memang ini katanya memang rendisannya Allah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa juga secara umum. Ya. Pak. Kalau sekarang gini, Pak, perkembangan waktu kan akhirnya orang Kristen memakai ayat kembali saya bilang tadi kan. Yeah. Muncul ayat dalam Alkitab yang baru bahwa engkaulah bangsa yang terpilih, ya, umat pilihan Tuhan, engkaulah imam terajani ya. Nah, mereka mengklaim bahwa janji itu seperti janji Tuhan kepada Abraham kan, engkaulah umat yang kepilih kan. Terus saya imam terajani dan sebagainya itu kan dia merasa bahwa diingatkan kembali bahwa perjanjian Abraham itu bukan hanya kepada Abraham semata, tetapi sampai hari ini pun masih sangat relevan. Kan? Makanya Tuhan ingatkan kembali saat itu kan. Kalau bangsa yang kupilih, umat kepunyaan Allah gitu kan. Imamat yang rajani. Ya, imamat yang rajani. Oh, semua yang Tuhan janjikan kepada Abraham dia terima. Bangsa yang kepilih aku dan umat kepunyaan Tuhan. Nah, berarti kan dia sekarang merasa bahwa saya berhak menerima berkat yang Abraham terima. Sebab kamilah keturunan Abraham juga gitu kan. Nah, itu yang terjadi saat ini. Kenapa bisa nggak saya ulang lagi nih, orang Kristen mengklaim, tadi Pak Wi udah jelasin kalau secara jasmaninya ya tentang Abraham, tentang Israel, tanah itu ya untuk orang Israel. Tapi secara rohani kan saat ini yang kita sedang bahas tentang rohani kan, berarti bisa dong kita ya hari ini mengklaim bahwa kita umat pilihan Tuhan. Ya, kita milik kepunyaan Tuhan. Kita imamat yang rajani, udah imamat yang rajani lagi kan. Predikat ada dalam diri kita nih. Nah, Tuhan bawa kita dari tempat gelap pada terang yang kekal gitu. Berarti bisa ya Pak Amos, Pak Wi, kita mengklaim. Ini mungkin ini sudah mulai tajam Pak ya. Nah, kalau dalam khusus kan ini, jadi kan ini kan sudah mulai mengerucut Pak. Ya. Janji Abraham yang demikian banyak itu kemudian kita kerucutkan di mana kita bisa mengklaim janji Abraham. Ya, kita secara kerucut kita bilang bahwa janji Abraham bisa kita klaim dalam artian bahwa kita nih merupakan Israel rohani Pak, yang menerima janji Allah melalui Kristus, melalui perjanjian Allah kepada Abraham, di mana benihnya itu kemudian akan menjadi berkat. Nah, berkat ini Pak yang kita terima melalui Kristus Pak, di mana pun kita berhak untuk hidup kekal. Kalau tanpa Abraham ini,
tanpa perjanjian Abraham nih, mungkin kita juga nggak tahu nih, karena kita di luar Israel, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi bisa khusus untuk yang maksudnya selektif ya, Pak ya. Tidak semua berarti. Tadi saya sudah jelaskan janji mana land promise, maksudnya janji untuk mendapatkan Pusaka tanah, janji apa menjadi umat Israel atau bangsa. Nah, jadi khusus untuk janji ini dan apa yang dijanjikan Abraham secara rohani itu yang bisa kita klaim ya. Tapi satu hal lagi, Pak, sebenarnya saya tertarik ini loh, Pak. Kenapa pertanyaan ini tidak dibalik? Orang Kristen biasa suka ngeklaim-klaim nih, Pak. Nah, kalau melalui pertanyaan ini sebenarnya kita mesti merenungkan. Kita perlu melihat apa yang Abraham teladan yang dilakukan Abraham, bahwa Abraham itu memiliki iman untuk terhadap janji firman Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya kita harus justru yang bukan kita klaim ya, kita harus meniru gitu loh. Jauhkan klaim-klaim dulu kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita bisa melakukan apa yang Abraham lakukan, yaitu imannya untuk menerima janji Tuhan, imannya untuk percaya kepada janji firman Tuhan, maka secara otomatis, Pak, berkat-berkat Abraham ini, khususnya berkat yang keselamatan melalui hidup kekal ya di dalam Kristus, itu otomatis kita dapatkan gitu. Ini dari saya. Saya tertarik dengan Pak Amos tadi, kita Riman ke awal tadi. Kan tadi bilang bahwa keselamatan harus sunat dulu ya. Kan awalnya ngomong gitu kan. Nah, kita ngomong selamatan. Makanya orang-orang yang Yahudi kan wajib disunat supaya selamatkan mereka gitu. Nah, kenapa saya bilang tadi tentang imam terajani itu, Pak? Kalau 1 Petrus 2:9 kan ngomong gini kan. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. 10 nih. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Berarti dulu kan umat Allah kan hanya yang disunat gitu, ya. Terus yang dulu bukan umat Allah, sebentar. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Ini bicara tentang pribadi Yesus tadi kan, yang dulu disunat baru selamatkan, tapi sekarang yang menerima Yesus dari keturunan Abraham tadi, yang Pak Amos tadi bilang kan, bahwa sekarang menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Pak Owi tadi bilang juga kan, bahwa bukan hanya tentang sunat, tapi bagaimana kasih yang unconditional tadi. Orang-orang yang tidak dikasihani sekarang dikasihani Tuhan. Nah, bagi saya adalah predikat keselamatan yang dulu yang Abraham terima dari Tuhan, berarti kan sekarang kita terima karena kita pun keturunan Abraham, betul ya? Terus mungkin saya dulu keturunan Ismail gitu misalnya, sekarang menjadi keturunan Abraham. Kenapa? Karena saya bukan kepada sunatnya lagi, tapi menerima Yesus Tuhannya. Agar janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya melalui Ishak, ya kan, saya terima hari ini, bukan dari Ismail lagi, karena saya terima Yesus Tuhan. Betul Pak ya? Betul. Pak Amos ya? Nah, sekarang orang bilang, Pak, saya kan lahir ke Kristen Pak, berarti saya berhak dong Pak terima Yesus Tuhan kan? Tapi dia klaim, dia lupa, ngeklaim terus, tapi nggak pernah perintah ataupun Abraham sajikan tentang iman tadi yang kita lakukan gitu. Pak, boleh saya tambahkan ya? Boleh banget Pak. Nah, jadi gini Pak. Pertama, perihal sunat ini sebenarnya menarik Pak, karena ini cukup isu-isu panas yang dilemparkan kepada pengikut Kristus. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama sendiri, itu tentu ini Alkitabnya umat Israel. Itu ada satu kejadian Pak, di mana umat pilihan Allah, umat Israel ini, itu dikatakan, aku tidak menyukai, maksudnya gini loh, aku menginginkan engkau tuh bukan hanya disunat jasmani, ya. Kenapa? Karena perbuatan yang kamu lakukan itu tidak mengekspresikan percaya kamu kepada Allah. Karena itu
kamu seharusnya disunat rohani, di mana melalui jasmani ini kamu juga bisa menunjukkan secara rohani. Nah, kalau saya lihat pelajari ini Pak, ini menarik banget. Kenapa? Khususnya tentang Kristus ya Pak ya. Kristus Yesus ini satu firman Allah yang hidup, yang bagi saya itu memerdekakan gitu loh. Membuka sekat-sekat. Bapak bayangin, ada satu kasus di mana ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ya. Orang yang lumpuh sejak lahir di kolam Bethesda. Kalau nggak salah di kolam Siloam ya. Di mana orang itu sejak lahir Pak, lumpuh. Dan dia kemudian ada satu masa dia tuh menunggu di kolam Siloam. Pak, demikian jauh, maksudnya selama 38 tahun, saya yakin juga ini mungkin kakinya udah menciut, Pak. Dia bilang, kenapa kamu ada di sini? Karena aku ingin sembuh, mendapat kesembuhan. Tetapi pada saat itu hari Sabat, Pak. Dan Yesus bilang, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan kemudian tanda ini, atau apa yang dilakukan Yesus ini, memang mujizat. Kemudian orang yang 38 tahun ini lumpuh, tidak bisa berjalan, menunggu air itu sampai dia nggak bisa, Pak. Karena kalau malaikat Tuhan turun, itu mereka perebutan. Ya. Sedangkan dia lumpuh. Tidak ada yang bisa menolong dia. Ya ngapain gue nolong lu? Gue juga butuh berebutan. Nah, di sini setelah dia lakukan itu, Yesus dianggap apa? Sebagai pemberontak terhadap hukum-hukum. Tetapi saya lihatnya lain, Pak. Kita harus melihat di sisi lain. Di sini, Yesus bagi orang Yahudi melanggar Sabat. Kenapa kamu membawa tilammu? Kan nggak boleh, Pak, bawa tilam. Bekerja, beraktivitas. Iya. Ya. Yesus bilang, angkat tilammu dan berjalanlah. Itu pada hari Sabat, Pak. Dan orang Yahudi melihat dan bertanya kepada dia, kenapa engkau membawa tilammu? Itu Yesus yang menyuruh saya. Karena saya telah disembuhkan. Oh, jadi masalah besar, Pak. Nah, inilah hal-hal yang menurut saya itu hal-hal yang jasmani, yang mengukung, yang didobrak. Dan saya juga kalau saya berpikir, ini kagum, Pak. Melalui terobosan ini, kita sudah melepas, sudah benar-benar merdeka gitu. Tidak ada boundary lagi, mesti begini, mesti begitu. Maksud saya tentu dengan sesuatu yang sifatnya lebih ini, Pak, tereskalasi gitu loh. Bahwa keselamatan kita tidak diukur oleh sunat, tidak diukur oleh hal-hal seperti ketika kamu disembuhkan, atau kamu tidak boleh mengangkat tilam karena itu hari Sabat, atau tidak boleh menolong orang yang mungkin udah mau mati, istilahnya udah mau kecubur ke jurang. Kalau hari Sabat mungkin juga didimin aja. Tidak boleh hari Sabat nolong. Nah, ini yang dalam kisah-kisah di dalam Alkitab itu dicoba ditampilkan, Pak. Bagaimana kemudian hal-hal jasmani ini jangan sampai membatasi kita loh. Saya yakin juga bahwa ajaran-ajaran tentang Yudaisme itu banyak yang baik, Pak. Saya respect itu. Tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh membatasi kita untuk menerima keselamatan Allah. Itu. Ya, sekitar dari saya itu sih. Oke, Pak Amos. Kesimpulannya Pak Amos. Apa yang bisa Pak Amos kasih ke teman-teman yang menyaksikan Bible Talk hari ini? Ya, kesimpulannya ya terpujilah Tuhan gitu, berkat Tuhan mengalir gitu ya melalui perjanjian. Tetapi kalau kita ngomongin perjanjian gitu ya, kita tahu bahwa ada dua pihak. Sebenarnya ada 3 pihak kalau misalnya yang bukan berjanji bukan Tuhan gitu. Misalnya aku punya perjanjian dengan Pastor Bimo gitu, pasti ada orang ketiga sebagai yang saksi tertingginya lah ya, sebagai enforcementnya, yang kalau salah satu pihak melanggar, dialah yang bakal. Tapi kan karena ini yang berjanji Tuhan sendiri, ya dia sendiri juga yang yang menjadi enforcerment-nya lah, pokoknya yang lawman-nya gitulah ya. Dan yang aku lihat adalah dalam perjanjian seperti ini ya itu dia, kita
diwajibkan untuk terus mempercayai perjanjian itu gitu, perjanjian dengan Tuhan, entah itu nanti hukum Taurat, entah itu dengan hal-hal yang sekarang kita tahu dengan perjanjian yang kalau kita ngomong dengan cawan dengan darah ini perjanjianku, perjanjian yang baru gitu. Tetapi juga harus ada hal-hal yang terus kita lakukan tadi gitu ya. Kita harus lakukan hal yang untuk sesuai berjalan dengan perjanjian tadi gitu ya. Tadi mungkin tadi sunat gitu kan. Selalu ada demand-nya gitu. Kadang mungkin kita terus masih bawa keselamatan itu kan kasih karunia gitu kan. Tetapi kadang-kadang yang membingungkan kan di Yakobus iman tanpa perbuatan mati gitu kan. Yang ini yang kita harus percaya bahwa yang kita lakukan adalah sebagai bentuk hal yang untuk menggenapi perjanjian itu gitu, bahwa keselamatan kita sekarang pun makanya yang paling ngeri dalam firman Tuhan kan ada pada hari-hari terakhir di Matius 7 bilang ada banyak orang berseru-seru kepada Tuhan gitu kan, bukankah aku sudah tapi Tuhan bilang gua gak kenal lu gitu. Apa yang bisa kita pelajarin di situ? Mungkin hal-hal itu terjadi gitu ya. Tadi musir setan terjadi ya, bernubuat karena kita percaya sama Tuhan gitu ya. Tetapi Tuhan bilang kamu pembuat kejahatan di aku waktu belajar hal itu disebut anomia gitu. Anomia tuh ya kita tahu ateis. Theos kan percaya pada Tuhan. Itu kan selalu tidak kan. Anomia itu nomos satu peraturan gitu. Makanya kalau ngobrolin Matius 7 kan soal masih hukum Taurat kan. Bahwa aku datang nih bukan buat menghapus malah untuk menggenapi, untuk melakukan semuanya itu gitu. Jadi yang kita bisa lihat adalah kita kadang tetap percaya ya hal-hal yang tadi yang Pastor bilang janji ini janji itu gitu. Tetapi bagian kita gitu loh yang disebut tadi anomos tadi, kita percaya ya iyalah kita percaya kepada Tuhan, tetapi bagian kita banyak hal yang nggak kita lakuin. Mungkin tadi menurut aku apakah sunat tetap harus dilakukan? Harus. Tapi kan tadi kita tahu tadi ceritanya bukan secara fisik lagi. Ya kan? Apakah hari Sabat tetap harus dilakukan? Kayak tadi misalnya mungkin tadi Pak Wi juga kasih cerita tentang kayaknya hari Sabat ya karena kita tahu Allah sendiri yang Tuhan daripada hari Sabat itu gitu kan. Tetapi apakah tetap harus dilakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita bakal nanti bilang yang hukum keberapa tuh? Hukum kelima gitu kan? Tentang kuduskan hari Sabat. Iya, apakah itu jadi nggak kita lakuin dalam kehidupan kita gitu ya? Aku lebih tetap percaya kepada hal-hal yang ya inilah bagianku gitu. Aku tetap percaya kepada Tuhan melalui perjanjian semua ini. Ada hal-hal yang mungkin masih dalam perjanjian baru masih kita bawa ya gitu. Terus ya itulah menyunatkan hatiku supaya kita tetap bersih gitu ya, tetap di hadapan Tuhan bisa tadi tidak tercela dan lakukan hal-hal yang Tuhan inginkan gitu dalam kehidupanku, dan tetap percaya kepada Tuhan supaya membawa berkat lah tadi gitu ya, membawa hasilnya perjanjian itu ya tetap on gitu, nggak ada yang pelanggaran yang aku bisa perbuat. Oke, kalau saya sih tentang sunat ya, saya bilang tetap sunat tetap dilakukan. Kenapa? Saya lihat konteks kesehatan. Karena kita ngomong kan tarik kulit hatannya kan. Kalau kita tahu bahwa kalau kita buang air kecil gitu kan, itu kan kotor kan, harus cuci dan sebagainya. Nah, dengan sunat kita dipermudah membersihkannya. Tapi apakah wajib sunat membawa keselamatan? Tidak. Karena keselamatan sudah dalam Yesus Tuhan. Apakah kita wajib melakukan hukum-hukum Tuhan? Wajib. Karena perjanjian baru, betul kata Pak Amos tadi, tidak dihapuskan. Karena tidak ada urgensi lagi, udah PL, udah mengungkap semua tentang maunya Tuhan bagaimana. Lalu PB muncul lagi kan, seolah-olah wah kok ada dua hukum nih, sedangkan satu hukum, itu hukum Tuhan itu sendiri. Bagi saya hukum Tuhan harus tetap taati. Kenapa? Karena ketika Tuhan bicara sama Abraham, keturunanmu harus mentaati turun-temurun. Berarti kan bukan sampai selesai di kita laki. Kan Yesus turunan Tuhan, turunan Abraham juga. Bahkan kita pun sama. Berarti tugas kita adalah mentaati hukum-hukum Tuhan yang telah Tuhan berikan melalui Abraham itu sendiri. Awi, sebagai penutup. Ya. Nah, memang menarik Pak ketika kita mempelajari Alkitab ya. Karena antara perjanjian lama dan perjanjian baru, tampaknya loh ya Pak ya, itu seperti ada beberapa hal yang kontradiktif. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, kalau kita memaknainya secara teologis, bisa ngambil makna teologis,
maka sebenarnya ada benang merah, Pak. Dan kesulitan terbesar sampai saya pun saat ini adalah tuh merangkai, Pak. Karena apa? Butuh waktu untuk belajar. Tapi yang mau saya sampaikan hari ini tetap pelajari firman Tuhan. Terus juga khusus dalam tema ini kan, apakah kita bisa mengklaim? Ya tentu khususnya melalui Kristus, ya kita bisa mengklaim bahwa kita pun melalui Kristus merupakan anak-anak perjanjian. Nah itu, Pak. Dari saya itu aja, Pak. Oke, Pak Awi, sekalian penutup. Sekarang ditutup. Sekarang tutup. Oh, iya. Ya, sekian kita punya bincang-bincang saat ini. Saya Wijaya. Ya, Amos. Saya Mas Bimo. Sampai jumpa dalam waktu pembahasan berikut. Tuhan berkati. God bless you.